Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwati fillah, qad darasna fi al-liqa' al-madi ba'd al-af'al allati tansibu maf'ulun bihi asluhuma mubtada' wal khabar. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa fi'il yang menasabkan dua maf'ul, yang maf'ul pertamanya itu adalah mubtada' dan maf'ul keduanya itu adalah khabar. Akan tetapi pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas sebagian fi'il yang menasabkan dua maf'ul, yang maf'ul pertama maupun keduanya itu bukan berasal dari mubtada dan khabar. Laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Di antara fi'il-fi'il tersebut kasa yaksu, albasa yulbisu, sama maknanya ini, memakaikan, ya, memakaikan. A'ta artinya memberikan, manaha juga sama memberikan, mana'a artinya melarang, kallafa membebankan, wasa'ala artinya meminta atau berdoa. Nah, tentu ini di antara fi'il yang menasabkan dua maf'ul, yang maf'ul pertama maupun keduanya tidak berasal dari mubtada dan khabar. Yang kedua kaidahnya adalah ya'malul mudhari'u wal amru min hadhil af'al 'amal al-madhi fayansibu maf'ulain. Jadi fi'il-fi'il yang kita sebutkan pada poin pertama itu adalah merupakan fi'il madhi. Kasa, albasa, a'ta, manaha, mana'a, kallafa wa sa'ala, itu fi'il madhi. Ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari' maupun fi'il amr, maka dia juga memiliki fungsi sebagaimana ketika dia menjadi fi'il madhi, yaitu menasabkan dua maf'ul. Untuk lebih jelasnya sekarang kita masuk ke contoh al-bahthu, pembahasannya. Sebelum kita mulai ke pembahasan fi'il-fi'il yang menasabkan dua fi'il mudhari', yang menasabkan dua maf'ul, kita bahas sedikit tentang fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang berasal dari mubtada dan khabar. Nah, kita lihat ini contoh. At-ta'awunu khassun bil insan. Nah, ini adalah jumlah mubtada dan khabar. Kita lihat contohnya. At-ta'awunu ini mubtada. Khassun hadza khabar. Ya, jadi ini adalah mubtada dan khabar. Nah, kedua-duanya ini mubtada dan khabar akan dinasabkan, ya, oleh fi'il yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Coba sekarang kita lihat. Kita masukkan kalimat dhanna ba'dun nasi at-ta'awuna khassan. Fi'ilnya adalah dhanna yang memaf'ulkan, yang menasabkan dua maf'ulun yang berasal dari mubtada dan khabar. Kemudian ba'du ini fa'ilnya. Mana maf'ulun bihi pertamanya adalah at-ta'awuna. Jadi mubtada yang di atas, yang berasal tadi, yang awalnya mubtada berubah menjadi maf'ul yang pertama. Kemudian mana maf'ul yang keduanya? Kita lihat maf'ul yang keduanya kalimat khassah. Ya, khassan itu maf'ul yang keduanya yang asalnya berasal dari khabar ini. Jadi dari khabar. Nah, baik, sekarang kita masuk ke materi fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang tidak berasal dari mubtada dan khabar. Ya, kita lihat contoh di sini. Kasa Muhammadun waladahu thawba al-jadida. Muhammad memakaikan kepada anaknya pakaian yang baru. Kita lihat di sini mana fi'ilnya. Kasa adalah fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang tidak berasal dari mubtada dan khabar. Kita lihat di sini. Kasa adalah fi'il madhi. Kemudian Muhammadun sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya. Walada ini adalah maf'ul awalnya. Walada maf'ul awalnya. Ats-tsauba ini merupakan maf'ul ats-tsani. Al-jadida ini adalah sifat dari ats-tsaub. Nah, jadi kasa ini membutuhkan dua maf'ulun bihi, membutuhkan dua objek. Jadi kalau salah satu objeknya kita hilangkan, misalnya ats-tsauba kita hilangkan, maka kasa Muhammadun waladahu. Muhammad memakaikan kepada anaknya. Apa yang dipakaikan? Nah, itu menjadi pertanyaan. Oleh karena itu,
Supaya kalimat ini menjadi kalimat yang sempurna yang bisa dipahami oleh orang, maka dia membutuhkan dua maf'ulun bihi atau dua objek. Nah, coba kita lihat sekarang apakah kalimat Muhammadun, kita hilangkan kalimat kasa, Muhammadun waladahu thawbul jadid, apakah ini adalah kalimat mubtada dan khabar? Kita lihat. Ini mubtada, ini khabar. Apakah ini susunan kalimat yang benar? Tentu ini kalimat tidak benar karena maknanya sangat rancu. Muhammad anaknya pakaian baru. Jadi tidak menjadi mubtada dan khabar. Oleh karena itu adalah kalimat yang salah kalau kita jadikan dia mubtada dan khabar. Ya, salah kalimatnya. Baik, kita fokus kembali sekarang. A'tahullahul qudrata. A'tahullahul qudrata. Allah memberikannya, ya Allah memberikannya kekuatan. Kita lihat. A'ta adalah fi'il madhi yang menasabkan dua maf'ulun bihi. Fa'ilnya adalah kalimat Allah. Allah itu adalah fa'il marfu' bil dhammah. Kemudian mana maf'ul awalnya? Maf'ulun bihi awalnya adalah kalimat kalimat dhamir hu. Dhamir hu adalah maf'ul awal. Kemudian dhamir yang atsani, maf'ul atsani adalah al-qudrata. Jadi di sini a'ta memerlukan dua maf'ulun bihi. Pertama adalah dhamir hu, kemudian adalah kalimah al-qudrata. Ya, kemudian selanjutnya misalnya mana'ahu kulla ma sabbaba darara. Jadi Allah melarang manusia untuk melakukan segala hal yang memudaratkan atau membahayakan. Terlihat mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah kalimat mana'a. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-fa'il dhamir huwa, yaitu kembali kepada Allah. Kemudian mana maf'ul pertamanya? Maf'ul pertamanya adalah maf'ul tsani dulu ya. Maf'ul tsaninya mana? Maf'ul tsani adalah kalimat kulla. Maf'ul tsani. Maf'ul awalnya mana? Maf'ul awal adalah dhamir huwa. Di sini adalah hu. Mana'ahu kulla. Jadi dia membutuhkan dua maf'ulun bihi. Baik, sebagai contoh yang terakhir pada kalimat sa'alal insanu rabbahu al-'auna fa'a'anahu. Sa'ala fi'il madhi yang akan menasabkan dua maf'ulun bihi. Al-insanu sebagai fa'il, rabba sebagai maf'ulul awal. Nah, ini sebagai maf'ul awal, al-'auna sebagai maf'ul atsani. Kalau begitu sa'ala ini adalah membutuhkan dua maf'ulun bihi. Oleh karena itu tidak sempurna apabila kalimat-kalimat atau fi'il-fi'il yang kita sebutkan di atas tadi itu hanya menggunakan satu maf'ulun bihi. Jadi dia membutuhkan dua maf'ulun bihi atau dua objek. Barakallahu fikum.